Divisi Hukum dan Pengawasan KPU dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan yang diturunkan itu dijalankan harus sesuai dengan apa yang dimaksud. Selamat pagi teman pemilih, kembali lagi bersama podcast KPU Sika Menyapa, ruang di mana kita mengupas tuntas dapur penyelenggaraan. Hari ini kita akan membahas satu divisi yang mungkin jarang tersorot kamera, tapi perannya sangat vital, ibarat wasit, sekaligus penjaga pagar dalam setiap tahapan pemilu. Kita akan mengulik lebih dalam tentang peran Divisi Hukum dan Pengawasan. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019, divisi ini punya mandat besar untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan KPU tegak lurus dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu, sudah hadir bersama kita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sika periode 2024-2029, Bapak Yosef Fredianus Boygapo. Selamat pagi Pak Puja. Selamat pagi Bu Jesi. Baik Bapak, bisa diceritakan sedikit kapan tepatnya menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini menjadi komisioner KPU Kabupaten Sika. Silakan Pak. Oke, baik Bu Jesi. Sebelum saya menyampaikan apa yang ditanyakan tadi, saya menceritakan sedikit latar belakang saya, pekerjaan saya sebelum bergabung ke KPU. Nah, saya melalang buana di dunia NGO, konsepnya untuk pemberdayaan masyarakat, dan bergabung di KPU pertanggal 3 Februari 2024. Jadi sudah sekitar 2 tahun saya bergabung di KPU, dan saya juga dipercayakan untuk mengampu Divisi Hukum dan Pengawasan. Baik Pak Kadif, bicara soal Divisi Hukum dan Pengawasan, kalau merujuk di PKPU 8 tahun 2019, kira-kira apa tugas dan fungsi utama dari divisi ini? Bisa Bapak jelaskan? Silakan. Oke, baik Bu Jesi. Jadi tugas Divisi Hukum itu yang paling penting itu dia diartikan sebagai penjaga kepastian hukum, legal guardian. Dipastikan supaya setiap kebijakan dan tindakan KPU harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi kalau kita melihat kembali di PKPU nomor 8 tahun 2019 dan perubahannya, memang tugas Divisi Hukum dan Pengawasan itu cukup banyak dengan peran strategisnya. Nah, tugas itu diantaranya yang pertama itu penyusunan produk hukum berupa keputusan. Jadi untuk bicara produk hukum itu ranahnya di KPU RI. Sementara untuk di kita di tingkat kabupaten, kita diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan. Contohnya seperti kalau misalkan dalam proses untuk menyampaikan hasil ada surat keputusan hasil. Karena memang itu sangat substansi, karena surat keputusan itu juga menjadi salah satu objek sengketa nanti. Jadi dalam menerbitkan surat keputusan juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang berikut itu membuat kajian hukum. Terus dalam hal ini lebih kepada bagaimana analisis dan kajian terhadap sebuah peristiwa, norma, kaidah terhadap persoalan hukum untuk melihat dampak implikasinya dan juga sebagai alternatif untuk menjamin bahwa peraturan perundang-undangan itu sudah sesuai dengan apa yang dimandatkan. Yang berikut itu melakukan advokasi dan mitigasi dan penanganan masalah hukum baik pemilu ataupun pilkada. Nah, berkaitan dengan ini memang KPU punya peranan penting kalau berhadapan dengan sengketa. Karena Divisi Hukum itu bertugas, dia harus membuat kronologi dan mengumpulkan semua bukti nantinya untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut itu, selain itu dia harus melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Salah satu tugas yang paling penting itu memastikan pelaporan kartu kendali sistem pengendalian inter di pemerintah. Dan yang berikut itu berkaitan dengan penanganan kode etik atau perilaku badan penyelenggara ad-hoc. Jadi memang di KPU itu selain komisioner di tingkat kabupaten, itu ada badan ad-hoc, diantaranya itu ada PPK yang bertugas di tingkat kecamatan, ada PPS yang bertugas di kelurahan atau desa, dan juga ada KPPS
dan juga ada namanya Panterli, di mana mereka punya tugas untuk memastikan data pemilih. Baik Pak Kadif, menarik sekali membedah tugas dari Legal Guardian KPU. Kita kembali ke tahapan pemilu dan pilkada. Berdasarkan pengalaman tahapan pemilu dan pilkada yang terdekat adalah yang tahun 2024. Itu adalah kegiatan yang cukup menyita waktu dan sangat padat di lingkungan KPU. Bisa Bapak jelaskan seperti apa peran Divisi Hukum dan Pengawasan pada saat tahapan pilkada dan pemilu? Oke, terima kasih Ibu Jesi. Nah, peran Divisi Hukum dalam setiap tahapan pemilu itu karena dalam setiap tahapan pemilu dari KPU RI itu akan menurunkan yang namanya PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang bersifat teknis. Nah, tentu untuk memastikan itu, tugas Divisi Hukum harus mempelajari dan melakukan internalisasi regulasi yang diturunkan, regulasi yang terbaru, dan juga memberikan sosialisasi hukum kepada peserta pemilu dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi semacam multitafsir terhadap aturan yang diturunkan. Jadi ada penyamaan persepsi, aturan yang diturunkan itu dijalankan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Baik Pak Kadif, kita kembali lagi ke dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dalam pelaksanaannya, apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU? Oke, baik Bu Jesi. Jadi berkaitan dengan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Yang pertama itu karena dia lebih fokus kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum, itu yang pertama itu memberikan konsultasi hukum cepat. Terus juga dalam pelaksanaan itu ada potensi dugaan pelanggaran administrasi. Nah, tugas Divisi Hukum juga menangani, mendampingi, klarifikasi, dan melakukan pemeriksaan. Nah, saya ambil satu contoh kasus. Kalau dalam proses pelaksanaan itu di TPS setelah proses perhitungan selesai dan terhadap formulir C itu kan harus didistribusikan dan dibagi ke peserta pemilu yang hadir. Nah, kalau kejadian itu petugas KPPS tidak memberikan itu dia masuk terhadap ranah pelanggaran administratif. Sehingga dalam penanganan kasus dan pemberian saksi itu sanksi tentu sanksi teguran tertulis saja untuk mereka, dan dengan rekomendasi supaya formulir C itu harus didistribusikan kembali kepada peserta pemilu. Seperti itu. Baik Pak Kadif, kita sudah membahas tentang tahapan dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada, apa yang dikerjakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Sekarang kita bergeser ke pasca pemilu dan pilkada. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan? Silakan Pak. Oke, baik Bu Jesi. Nah, pekerjaan untuk Divisi Hukum dan Pengawasan pasca pelaksanaan tahapan. Nah, kalau apabila ada sengketa hukum, yakni dengan melakukan penanganan sengketa hasil, seperti pengalaman kemarin pada Pilkada 2024, itu Divisi Hukum melaksanakan kajian dan menyiapkan pendamping hukum untuk memberikan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi terhadap segala proses yang dilakukan oleh KPU SITA. Yang berikut juga dalam pasca tahapan, Divisi Hukum juga bertugas untuk melakukan internalisasi terhadap produk hukum yang terbaru yang diturunkan oleh KPU RI. Seperti itu, Bu Desi. Baik Pak Kadif, menarik sekali menyimak penjelasan dari Pak Kadif tentang tugas, fungsi, dan peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU. Ternyata seurgen ini ya tugas Divisi Hukum dan Pengawasan. Selain dari itu, kita berangkat dari pengalaman Pak Kadif yang berkiprah di dunia NGO dan kemudian bergabung di dunia penyelenggara pemilu sebagai anggota KPU pada Februari 2024. Menurut Bapak, jika ada satu kata untuk menggambarkan Divisi Hukum dan Pengawasan, apa kata yang Bapak pilih? Tegas atau tuntas? Tegas.
Teman pemilih, menarik sekali obrolan kita hari ini yang mengupas tentang peran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sika. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Kadif kepada masyarakat luas terkait peran dan fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Silakan Pak. Di balik setiap tahapan pemilu dan pilkada, ada proses hukum yang memastikan semuanya berjalan tertib dan adil. Divisi Hukum hadir untuk memastikan setiap tahapan pemilu dan pilkada berjalan sesuai aturan, adil, dan transparan dengan memahami proses hukumnya. Nah, kita mengharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadif Hukum dan Pengawasan KPU yang telah bersama dengan kita membahas peran dan fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang telah menyaksikan obrolan podcast kita pada hari ini. Terus pantau akun resmi KPU Sika untuk mendapatkan edukasi pemilu lainnya, karena pemilu yang hebat dimulai dari pemilih yang cerdas dan penyelenggara yang berintegritas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPU Kabupaten Sika. Sampai jumpa dan terima kasih.